Kemudian pembahasan yang terakhir dari buku ini adalah jawaban terhadap tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab dan para pengikutnya, dan secara umum adalah dakwah salafiyah atau orang-orang menamakannya dengan Wahabi. Bisa dilihat pada halaman 98. Tuduhan yang pertama adalah tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menghancurkan kubah-kubah di atas kuburan. Seorang penulis artikel pernah mengatakan, tidak mengherankan bila para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab lantas menyerang makam-makam yang mulia, karena makam-makam tersebut dianggap tempat mungkar yang berpotensi syirik. Mereka terus menghancurkan masjid-masjid dan tempat-tempat kaum sholihin sambil bersorak-sorai, menyanyi dan diiringi tabuhan kendang. Mereka juga mencaci maki ahli kubur, bahkan sebagian mereka kencing di kuburan kaum sholihin. Insyaallah orang yang paham tentang Wahabi sedikit saya akan memahami bahwasanya ini adalah ucapannya dusta. Subhanaka hadza buhtan. Benar bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah menghancurkan kuburan bersama Raja Suud waktu itu. Itu benar. Dari sisi itu benar. Jadi artikel ini kita harus adil. Artikel ini memiliki dua sudut. Ada sudut yang benar, ada sudut yang salah. Sudut yang benar yaitu pada poin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menghancurkan kuburan. Pada poin itu dia benar. Tapi bumbunya ini, sambil sorak-sorai, kemudian tabuhan, kendang, mencaci maki, mencingi lagi. Orang kan kadang dibuat seperti itu. Orang kita misalkan ada seorang ustadz mengatakan hendaknya salawat kepada Nabi SAW sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Jangan buat salawat-salawat yang tidak diajarkan oleh Nabi. Sampai ke masyarakat enggak, lain lagi, bumbunya lain. Itu orang enggak ngebolehin salawatan. Salawat kan ibadah, mereka melarang malah. Zikir ibadah, melarang zikir. Melarang maulid Nabi, katanya tidak cinta Nabi. Mereka ini kita harus aktif. Kita harus hati-hati dalam menerima kabar. Fatabai baik. Jadi untuk menjawab makalah ini atau tulisan ini, satu, benar bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menghancurkan kuburan bersama Raja Suud waktu itu. Tapi apakah beliau keliru dalam masalah ini? Bukankah Rasulullah SAW yang menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan kuburan-kuburan dan patung-patung? Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, Allah tadat timsalan illa tamasta, wala qabran musyrifan illa sawaita. Maukah kamu saya utus seperti Rasulullah mengutus kepada saya? Yaitu Nabi mengatakan kepada saya, janganlah kamu tinggalkan patung pun kecuali kamu hancurkan, dan kuburan yang tinggi kecuali kamu ratakan. Jadi ini adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Bahkan perlu diketahui bahwasanya ini adalah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Um, beliau mengatakan, saya melihat para pemimpin di Mekah, mereka menghancurkan kuburan-kuburan yang tinggi, yang dijadikan tempat orang-orang untuk syirik dan sebagainya, minta-minta di sana diratakan, tinggi-tinggi, karena itu yang bikin hulu orang berlebihan kepada mereka. Dan saya tidak mendapati seorang pun dari ulama mengingkari mereka. Oleh karena Al-Munawi mengatakan, tatkala mengomentari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa haram meninggikan kuburan-kuburan karena ini berpotensi menjurus kepada syirik, dan ini adalah mazhab Syafi'i. Oleh karenanya, hatta kuburan beliau sendiri, para ulama Syafi'i yang mengingkari. Di kuburan Imam Syafi'i ditinggikan. Ini oleh ulama-ulama Syafi'i yang diingkari.
Ya. Nah, sekarang orang kadang karena tidak paham tentang mazhab Syafi'i sehingga malah terbalik. Ya, terbalik. Malah rame-rame kemudian apa? Ya, meninggikan kuburan, membela kuburan, mengkeramatkan kuburan. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang rela mengorbankan harta nyawa mereka demi kuburan. Kasus Priok, satu contoh yang sangat nyata. Baik. Adapun ucapannya sambil bersorak-sorai menyanyi dan lain-lain diiringi tabuhan pedang, jelas bohong. Ini jelas bohong. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya buku Al-Masail Jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah. Dalam kitab tersebut beliau memasukkan musik dan nyanyian termasuk masalah jahiliyah. Bagaimana kemudian beliau menyuruh untuk orang untuk bernyanyi dan bermusik ria? Bahkan Wahabiyun, alhamdulillah, insya Allah, ya, mereka adalah orang-orang yang anti alergi terhadap apa? Musiknya, nyanyian. Orang-orang sufi yang suka seperti itu. Ya, adapun Wahabiyun adalah orang-orang yang insya Allah nanti, walaupun nggak semuanya ya, tapi Wahabiyun secara umum, karena memang Al-Quran dan Sunnah mengharamkan. Ya, tapi ada sebagian yang masih. Nah,